5 minggu 10 juta jadi 122 juta itu berapa kali lipat? Karena saya melihat ketika market koreksi kok ada aja saham yang top gainer. Dan ada aja yang naik sampai 25%, 35%, seminggu bahkan sampai 100%. Nah, itu yang saya pelajari. Loh, ini kalau saya... Halo Sobat Philip. Nah, kembali lagi di podcast Talk to Philip, teman baikmu ngobrolin tentang masa depan dan keuangan. Bareng saya Anggit. Nah, ini kepo sebelah kiri saya siapa? Nah, teman-teman udah agak asing sama figur satu ini, yaitu Om Ben, CEO dari PPC, yang teman-teman tentu udah paham betul siapa. Nah, handal betul lah di market lah ya Om Ben ya. Udah dengan strateginya teman-teman juga bisa belajar untuk swing maupun scalping ya Om dari market itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang kepo, terus nantikan pembahasan kita pada podcast kali ini. Oke Om, kita mulai aja. Mulai dari kapan terjun di market itu? Dari 2017. Ya, berarti 7 tahun ini ya? Iya, udah 7 tahun dan itu akun pertama adalah Philip Sekuritas. Oke, jadi langsung Poems ya pertama langsung ya? Poems, buka akun manual. Tanda tangan satu-satu. Tanda tangan satu. Itu awal mula dan saya belajar dari swing trader seperti itu. Bukan di saham gorengan tapi lebih ke arah saham-saham yang lebih liquid LQ45 karena grup pertama saya tidak mengajarkan dan melarang untuk trading saham gorengan. Haram hukumnya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar itu dan pada akhirnya ya mulai konsisten seperti itu pelan-pelan. Oke, kalau sekarang Om Ben strateginya lebih banyak untuk swing atau scalping Om? Saya mix. Oke. Karena market sekarang ini likuiditas kan rendah. Iya. Kita tidak bisa mengharapkan scalpingan seperti 2 tahun lalu ya, apalagi tahun 2019-2020 nggak bisa. Kita melihat momentum aja. Kalau ada hari ini ada memang yang lagi rame, ya mau scalpingan silakan. Nyemplung ya. lah, ikutlah menikmati. Tapi kalau marketnya lagi stuck, tapi ada saham-saham yang akumulasinya bagus, saya beralih ke swing. Jadi beli, sabar, nyicilin di area support, ngantri, ya. Nanti dapat, ya, udah naik, mulai reduce bertahap seperti itu. Lebih nyantai sekarang sih memang. Tentu dari 7 tahun ini nggak pendek kan Om untuk belajar dari trading maupun swing dan scalping gitu. Nah, kalau dari Om Ben sendiri udah naik turun udah dirasain paham betul lah Om ya. Untuk dari higher high sampai lower low itu udah khatam betul teman-teman. Tapi Om, saya mau kepo, sejauh apa Om Ben berada di level terendah dalam trading di market kita ini? Iya, level terendah tentu saja ketika saya loss gede. Loss gede ini bukan hanya nominal aja, tapi mungkin juga berarti loss berturut-turut. Straight dalam 1 bulan loss gede seperti itu. Dan itu pernah. Pernah Om? Pernah. Sekarang jangan sampai lagi, aduh, balikinnya susah. Jangan sampai lagi. Jaga supaya nggak terjadi lagi seperti itu. Oke, kalau loss paling gede Om berapa? Dalam sekali trading 1,5 miliar. 1,5 miliar? Iya. Sekali trading? Sekali trading. Nah, untuk ngembaliin itu gimana? Nah, saya untuk mengembalikan itu, yang pertama saya harus mengevaluasi. Kenapa sih saya sampai loss ini? Dan waktu itu saya loss karena saya terlalu confidence. FOMO. Jadi waktu itu karena marketnya rame, ada sebuah saham yang memang lagi diguyur dan mantul. Saya ikut hajar kan. Saya ikut hajar, diguyur lagi. Hajar lagi. Kasih hajar terus sampai akhirnya kok banyak ya ini ya. Jadi terus-terusan dan akhirnya ARB kan. Dan ARB akhirnya bisa keluar di ARB kedua. Untung bisa keluar Om? Untung bisa keluar. Atau ketiga saya nggak salah. Ketiga saya keluar, ya udah berdarah-darah. Nah, itu yang membuat saya berpikir kayaknya harus reduce dulu nih, kurangin cash dulu ya, kurangin modal dulu, atau saya harus mungkin kayak refleksi apakah yang saya lakukan sekarang ini salah atau benar teknik-tekniknya, apakah saya terlalu FOMO, apakah psikologi saya ini sudah rusak ya oleh market karena begini, kalau kita sering loss itu kita akan rusak. Iya, ya mentalnya kan? Pasti hancur. Mentalnya hancur antara kita pesimis, takut bertransaksi atau kita balas dendam. Nah, ini biasanya langsung all in margin. Yes, all in margin itu celakanya. Karena apa? Kalau kita dengan psikologis yang tidak bagus dan kita hantam terus, ya kan? Akhirnya apa? Kita jadinya judi. Nah ini poinnya ini yang teman-teman sering kali terlewat gitu ya. Iya, jadinya judi dan itu membuat saya berpikir, wah ini kalau saya tradingnya kayak judi, nggak bisa, saya pasti habis. Dan dari situ saya belajar bahwa saya nggak boleh melawan market, nggak boleh overconfidence. Seberapa besar uangnya nggak boleh, karena apa? Di atas langit ada langit nih ceritanya ya. Di atas trader seperti ini mungkin ada pengendali, ada emiten-emiten yang lain, ada big fund yang lain, ada sopir yang lebih besar. Yes, betul. Dan itu membuat saya belajar dan akhirnya
ketika saya udah nyadar kesalahan saya merestart trading saya, psikologis rusak, kecilin modal, dan saya trading dengan uang 10 juta. Nah, dari 10 itu progresnya gimana, Om? 10 juta itu waktu itu kebetulan biar keren, nggak malu, saya bikin akun 10 million challenge. 100 juta? 10 million challenge. Oh, 10 juta. 10 Oke. juta, iya kan? Supaya apa? Biar keren. Oke. Padahal teman-teman belum nggak ngerti kalau saya psikologis rusak waktu itu. Iya, cuma biar kelihatan kan aja Iya, ya. biar saya bersama dengan teman-teman retail yang lain kita belajar, Kita rangkul kita semuanya. rangkul. Padahal ini babak belur ya kan begitu. Sama-sama nangis ngerangkulnya. Sama-sama nangis ya. Dari situ akhirnya dalam 5 minggu dari 10 juta jadi 122 juta. 5 minggu. Dari 10 jadi 122. Itu ada di IG saya pernah posting. berarti real dong, Om, tentunya. Real. Itu setelah itu psikologisnya Pede dong. 5 minggu 10 juta jadi 122 juta itu berapa kali lipat? 12 kali lipat. ya. Ya. Dan itu membuat psikologis jadi confidence lagi. Orang yang awalnya nggak pede, saya jadi wah, ternyata saya punya strategi yang udah benar. Cuman waktu itu saya overconfidence aja. Nah, itu yang saya pelajari. Setelah saya pede begitu gimana? Ya saya tinggalin. Teman-teman banyak nanya, "Nih akun 10 million challenge gimana Om Ben?" Tutup akunnya. Kenapa tutup? Sudah pede. Nah, baru saya waktu itu bikin IG reel seperti itu bahwa saya memang melakukan ini untuk memulihkan confidence saya, untuk edukasi buat berarti udah teman-teman. comeback ya, Om? Sudah. Nah, tapi itu bukan 100 juta pertama Om Ben dong? No, bukan. Kalau dulu 100 juta pertamanya, ini buat teman-teman yang mungkin masih mulai dari nol biar Iya. kepancing kan, Om? Iya. Kalau 100 juta pertama itu saya dapetin di tahun 2019 pertengahan kalau nggak salah. Oke. Jadi ya jelas itu jadi setelah tahun 2018 marketnya mulai koreksi dari saya yang jadi swing, akhirnya apa? Saham swing nggak berjalan ketika market koreksi tentu saja kan. Karena teknik yang diajarkan oleh komunitas saya yang lama adalah trend following. Kalau uptrend kita enak, dapat Enak, terus kan. tinggal Uptrend, tidur juga cuan kan, Om? Betul kan. Tapi begitu trennya turun kita nggak bisa, kita harus main pendek-pendek. Nah itu yang nggak diajarkan di situ. Akhirnya saya mempelajari, saya mencari grup-grup lain dan saya ketemu PPC ini. Jadi saya nyobain semua grup ya di saham-saham yang aneh-aneh, soal saham gorengan yang begitu-begitu kan. Karena saya melihat ketika market koreksi kok ada aja saham yang top gainer. Dan ada aja yang naik sampai 25%, 35%, seminggu bahkan sampai 100%. Nah, itu yang saya pelajari. Loh, ini kalau saya bisa riding aja, ini dapat loh duit loh. Ya kan, walaupun market susah. Nah, itu yang saya pelajari. Dan itu saya harus belajar di saham gorengan. Dan itu menurut saya nggak mudah karena ketika saya bergonta-ganti grup, saya mencari grup yang komunitasnya ini benar-benar mentornya solid dan mau berada di belakang trader ya. Ketika ada pondasinya, memberikan kita encourage seperti itu. Nah, akhirnya ketemu PPC ini. Nah, selama belajar saya dari April sampai Agustus saya nggak profit itu. Karena nggak bisa ngikutin ritme dong, dari swing jadi scalping itu kan ritmenya berbeda 180 sekali. derajat. 180 derajat. Nah, dari situ saya tekun belajar dengan uang kecil, walaupun akhirnya juga loss terus kan. Nah, mulai Agustus, September mulai konsisten pelan-pelan. Oke. Nah, puncaknya adalah ketika 2019 saya baru merasakan profit di market. Oh. Iya, baru bener-bener konsisten. Karena apa? Saya udah ketemu ritme. Teknik udah benar, strategi udah benar, tinggal ritme dong. Oke. Jam terbang biasa terus nih. Nah, udah bisa. Akhirnya ketemulah dari uang. Jadi gini, saya waktu itu saya kasih modal saya kalau nggak salah 30 jutaan, akhirnya bisa jadi 100 juta. Ya, seperti itu. Karena perjalanannya itu perjalanan. Tapi ya uang yang saya habiskan itu ya sekitar mungkin saya habis mungkin 30-40 juta untuk belajar. Biaya belajarnya itu. Biaya kan? belajar seperti itu. Nah, ini dari tadi spill tekniknya, langsung Om, caranya gimana? Iya caranya Ki? Apa cara apa? Screeningnya gimana? Kan pengen tahu teman-teman yang bisa cuan dari gorengan. Oke, screeningnya jelas bahwa saya mencari saham-saham yang pertama harus rame. Volume dong. Oke. Volume harus rame. Dan yang kedua, saham ini ada akumulasi. Zaman dulu ketika broker summary live dibuka lebih gampang lihatnya. Oh, Iya. broker ini masuk kita ikut. Ini Live keluar soalnya iya ya? live. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kita menunggu di jam market ya kan. Dan kalau sekarang saya melihat TA di mana resikonya tinggi nggak saham ini? Oh, ini sahamnya udah sideways nih, di support. Kok ada yang nahan terus, ada yang beli terus ya? Nah, saya ikutan. Saya ikutannya pun nggak langsung all in dong tentu saja. Saya mulai dalam tanda kutip nyendal dulu, tes Titip water, barang nih. ya titip barang dulu pelan-pelan sambil lihat oh end of day oh Broxum oh bagus nih, tambah besok, ya kan, tambah lagi naik kejar karena gede, ada akum gede berani hajar. Nah itu yang membuat saya akhirnya bisa profit di market sekarang karena kita riding the wave, di mana ada inflow yang masuk kita ikut, ya ada outflow yang gede jualan gede kita kabur dong. Nah, sesimpel itu aja. Jadi kayak orang berselancar, ya kan? Ngikutin aja ombaknya. Terus naik turun begitu.
Dan juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mengendalikan psikologis kita. Ini faktor emosi nih Om. Yes, ini penting banget karena banyak yang udah berhasil ya menghasilkan uang dan akhirnya habis juga karena apa? Faktor emosi tidak bisa ditahan. Berarti from hero to zero. Yes, itu banyak kejadian ya, banyak kejadian. Saya mendengar terakhir-terakhir ini beberapa teman dari pandemi ya sudah menghasilkan uang seperti itu dan akhirnya ketika marketnya berubah, likuiditas berkurang, mereka tetap agresif dan kehilangan sejumlah besar uang. Karena begini, menurut saya kita harus mengerti kapan kita ini fight, kapan kita ini santai dulu, slow down. Ya, kalau kita naik mobil ya, kapan menginjak rem dan kapan menginjak pedal gas. Dan menurut saya yang paling aman adalah kita membuat parameter psikologis kita ini di tengah-tengah. Tidak overconfidence, tapi juga enggak pesimis. Nah, itu ada teknik dan apa caranya seperti itu. Berarti kunci tadi volume, Ya. akumulasi, baru ke TA-nya. Iya, betul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ngide untuk nyoba yang lain karena udah ada pakarnya yang menyatakan hal tersebut. Jadi kuncinya tadi yaitu mulai dari volume, lalu akumulasi, dan juga technical analisisnya. Nah, untuk fiturnya Om, biasanya pakainya apa aja Om Ben? Kalau fitur sih menurut saya selalu pakai fast trading ya. Oke. Fast trading di Philip ada dong. Ada yang belum tahu nih mungkin nih. Nanti di spill ya. Di Philip ada juga ya fitur fast trading karena itu membantu saya. Karena kalau manual buy klik, aduh, nggak keburu. Jadi kalau fast trading tinggal, naik hantam cepret ya, ikutan hantam, gebuk-gebukan begitu kan, hantam ke atas ya, buang ya, ikutan buang semuanya. Itu harus pakai fast trading. Kalau manual nggak mungkin kejar. Nggak bisa. Dan itu fitur yang sangat kepake sekali dalam scalping. Nih buat teman-teman, fiturnya apa? Jangan lupa untuk nyobain Swift ya teman-teman ya, atau speed up order with individual finger tap alias fast tradingnya Poems itu ada di mobile dan juga di komputer. Jadi langsung klik kanan, nah langsung aja pencet tombol S, ting, langsung masuk ke fast tradingnya. Betul. Tinggal pilih sahamnya, klik kiri baik, klik kanan sell, haki hajar. Iya, betul banget itu. Untuk hal tersebut Om, untuk mengasahnya, untuk melatih konsistensi biar pelan-pelan cuan itu gimana? Ya, untuk melatih konsistensi jadi begini. Ketika teman-teman udah belajar teorinya, ngerti cara melihat inflow bagaimana dengan trade book, dan transaction broker summary, kemudian tatanan bid offer, kemudian teman-teman lihat TA-nya, kemudian harus dilakukan adalah berani mencoba. Eksekusi. Iya dong, berani mencoba. Kalau teman-teman tahu teori aja nggak berani mencoba, teman-teman akan jadi orang yang hanya tahu teori. Iya. Ya, hanya praktisi, ya tidak pernah terjun di lapangan. Nah, makanya butuh terjun di lapangan dengan apa? Dana kecil. Tujuannya apa? Kita melatih jam terbang ini. Teori udah dapat, ya kan? Udah ngerti caranya, tapi harus dicoba. Iya. Nah, ini biasanya takes time juga nyoba. Ya kan, waktu saya dari swing jadi scalping bingung. Ini diguyur, panik nih, buy mana, sell mana. Salah pencet. Pernah saya salah pencet gara-gara panik. Nah, ini perlu diasah. Tapi kalau dengan lot kecil, seandainya amit-amit kita loss atau kena ARB pun, kita akan kehilangan dana yang kecil juga. Oke, biaya belajar ini biaya tadi. Belajar dan harus siap hilang tadi itu. Ya, dari situ ya udah konsisten aja latihan terus. Nanti akan terbentuk ritme. Tiap orang beda-beda. Iya. Tapi semakin lama kalian mencoba belajar akan makin paham seperti itu. Pelan-pelan. Oke, Om. Selanjutnya sebetulnya kalau versi Om Ben untuk trading sendirian sama banyak orang tuh beda nggak feel-nya Om? Saya jujur aja saya lebih suka trading sendiri. Kenapa? Karena saya lebih konsen. Yang pertama itu karena kalau misalnya kita ada live trading seperti itu ya, ini kan ada beban. Ngajakin nih. Iya. Masuk ini ARB nggak lucu gitu loh. Nangis. Tapi kalau trading sendiri bodo amat, ARB kan resiko sendiri. Kalau saya lebih suka seperti itu. Tapi ada orang yang suka rame-rame karena mungkin ide banyak. Kalau saya kadang-kadang kalau rame-rame malah terdistraksi. Ya misalnya begini, kita lagi trading nih. Kamu lagi trading tiba-tiba, "Wih, saham A ini, ABCD ini keren loh, bagus loh." Jadi penasaran dong. Iya. Ya. Terus terkadang sering teman-teman suka begini kalau bareng-bareng. Wih, gila saham ini. Wah, arah nih. Ya, biasa FOMO akhirnya. Itu yang saya kurang suka. Terkadang jadi distraksi buat saya. Karena ketika saya trading sendiri, saya di dalam ruangan, begitu ruangan di rumah saya seperti itu, saya bisa lebih nyaman aja. Saya bisa mengaplikasikan strategi saya ke dalam market. Baru kalau nggak ada ide, baru biasanya tanya-tanya nih. Cari info. Ini saham apa yang lagi rame, bos? Ya, gini kan. Nah, kalau udah nemu ya udah dengan plan saya sendiri saya kerjakan seperti itu.
Oke, tapi Om Ben siap nih untuk ngajari bareng-bareng kita sharing bagaimana cara screening, siap gak? Siap dong. Oke, gas ya berarti ya? Gas, mantap. Oke, buat Om Ben mungkin ada pesan untuk Sobat Philip yang baru mulai terjun atau udah untuk mencoba konsistensi dalam trading gimana? Saya ada pesan biasanya begini, teman-teman kalau baru belajar trading ya, jangan langsung pingin cuan gede. Nggak bisa. Oke. Jangan melihat teman-teman yang udah lama di market, ya kan. Wah, si A udah bisa beli mobil nih dari trading, si A beli ini, beli itu. Jangan, ya. Itu akan membuat kalian akhirnya antara kalian terpacu dan akhirnya ngegas terus tanpa nginjek rem, atau kalian frustasi. Jadi minder. Iya. Ketika apa? Ketika yang lain profit, kalian loss, jadi minder. Apa aku ini salah? Apa? Padahal mungkin enggak, mungkin timingnya kurang tepat. Nah, itu yang pertama. Jadi berfokus pada proses. Ya, proses terus. Yang kedua adalah tekun. Kalau orang nggak pernah tekun, nggak pernah konsisten, pindah-pindah terus pekerjaan, misalnya kerja di kantor A ini belum bosan pindah, dia nggak akan pernah menemukan yang namanya dia itu performnya di mana. Karena setiap kali di market ini ujian terus. Kalau kita marketnya jelek, kita goyah, ambruk, kita menyerah, nggak mau, ya gagal kita. Padahal yang salah kita sebenarnya. Yes, karena kita mungkin kurang teguh, kurang jam terbang, kurang konsistensi, ya kan. Nah, teman-teman harus mencoba terus belajar. Makanya penting untuk teman-teman itu setiap hari belajar. Belajar dan mencoba, tiap hari mereview, evaluasi salahnya di mana. Kok saya loss karena apa? Kok saya profit karena apa? Oh, kalau saya profit karena beruntung ya harus berubah, nggak bisa, keberuntungan nggak bisa datang terus gitu loh. Karena di market kamu harus belajar ya. Kalau misalnya karena loss karena stop lossnya kemepetan, nah ini bisa di-adjust. Oh ternyata saya nggak boleh, oh money management saya salah ternyata. Nah ini yang membuat kita semakin dewasa di market. Nah selalu dilatih dan pada akhirnya kalian akan menemukan sebuah konsistensi dan formula yang menghasilkan profit. Jadi profit adalah hasil dari proses pembelajaran dan penderitaan ya yang kita alami di market seperti itu. Buat Sobat Philip yang kepo buat belajarnya gimana sih, mulai dari screening sampai kita ke eksekusinya, karena teori aja kan nggak guna ya Om. Betul. Kita harus eksekusi. Jangan lupa buat Sobat Philip semuanya yang ingin mendengarkan ulang, silahkan bisa follow Instagram, TikTok, sampai ke Twitter kita, yaitu @talktophilip. Kalau pingin mendengarkan suara indahnya Om Ben dan saya yang tak bernada ini, silakan didengarkan ulang di YouTube dan juga di Spotify Philip Sekuritas Indonesia. Karena talk to us, Talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philip Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.